kira-kira ada 1.400 sahabat, kurang lebih. Orang kafir ini memperhatikan Kanjeng Nabi Muhammad. Dia termasuk salah satu Urwah bin Mas'ud, salah satu tokoh dari orang musyrikin, tokoh dari orang kafir. Setelah memperhatikan Kanjeng Nabi Muhammad dengan sahabatnya, perhatikan dari dekat, dari jauh, dia selalu mengintip. Waktu itu Rasulullah sedang wudhu. Ketika Rasulullah sedang wudhu, para sahabatnya Kanjeng Nabi merebut sisa wudhunya Kanjeng Nabi Muhammad. Air yang jatuh dari badannya Kanjeng Nabi Muhammad, tetesan air dan sisa-sisa air wudhunya Kanjeng Nabi Muhammad, ini menjadi rebutan para sahabatnya Kanjeng Nabi. Dia mengambil sisa wudhunya Kanjeng Nabi, dia mengambil jatuhnya air dari tubuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, dia ambil sisanya. Ada yang diusapkan ke wajahnya, ada yang diusapkan ke dadanya, ada yang diusapkan ke tempat yang sakit, dan sebagainya. Ada yang diusapkan air itu ke wajahnya, ada yang diusapkan ke dadanya, ada yang diusapkan ke badannya. Ini terjadi. Orang kafir ini memperhatikan terus. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad memotong rambut, memendekkan rambut, satu pun tidak ada yang jatuh ke bawah. Menjadi rebutan sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Orang kafir ini takjub. Luar biasa hubungan ini. Saya tahu raja yang mana. Saya tahu kepada kerajaan raja yang mana. Saya masuk tahu ke raja Romawi, raja Persia, raja ini, raja. Saya tahu. Tidak pernah saya menyaksikan seperti sahabatnya, cintanya dan takzimnya, hormatnya seperti sahabatnya Muhammad kepada Muhammad. Apabila Kanjeng Nabi Muhammad berdahak, ini yang keluar dari lisannya Kanjeng Nabi Muhammad tidak sampai jatuh ke bawah. Para sahabat tangannya merebut untuk supaya yang keluar dari lisannya Kanjeng Nabi Muhammad supaya jatuh ke tangannya, supaya tidak jatuh ke bawah. Bila Kanjeng Nabi Muhammad berdahak seperti ini para sahabat tangannya rebutan untuk memperoleh apa yang bisa didapat dari lisannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian dia ambil dan diusapkan ke mukanya, ada yang diusapkan ke dadanya. Demikianlah sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini terjadi ketika Kanjeng Nabi ada di Hudaybiyah. Terus Urwah bin Mas'ud ini memperhatikan. Tidak pernah saya melihat seorang raja dimanapun yang pernah saya saksikan tidak sama dengan sahabatnya Muhammad kepada Muhammad. Apabila dia duduk, para sahabat itu merebut, ingin berada di hadapannya Kanjeng Nabi Muhammad atau ingin berada di dekatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dia ingin diperhatikan oleh Kanjeng Nabi. Dia ingin dilihat oleh Kanjeng Nabi dan diperhatikan oleh Kanjeng Nabi. Dia merebut ingin berada di depannya atau di dekatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Para hadirin tahu ke korek terus. Korek terus. Bila digesekkan seperti ini, itu akan hidup. Tapi asal menghadap, sama-sama menghadap.
Dia akan hidup. Jadi sepertinya sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad, gambarannya seperti itu. Dia ingin mendekat kepada kanjeng Nabi Muhammad, ingin memperoleh barakah hidupnya rohaninya Rasulullah, ingin memperoleh barakah hidupnya hatinya Rasulullah yang luar biasa, yang tidak ada tandingnya dengan Allah, yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak seorang pun bisa menandinginya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan dia juga para sahabatnya kanjeng Nabi sebagian ingin merebut di depannya kanjeng Nabi. Dia ingin dilihat, dia ingin diperhatikan. Tidak usah sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad, kepada orang soleh saja. Inna lillahi rijalan man nadhara ilaihim sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abadan. Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang, mempunyai rijal. Sebagian riwayat inna lillahi ibadan. Allah Subhanahu mempunyai hamba di bumi ini. Man nadhara ilaihim, barang siapa yang memperhatikan, barang siapa yang memperhatikan kepada hamba-hamba Allah itu, rijal Allah, barang siapa yang memperhatikan orang saleh hamba Allah itu, sa'idah sa'adatan, akan memperoleh kebahagiaan yang tidak akan celaka selama-lamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena di dalam ada nur, karena aulianya Allah, walinya Allah, dia mempunyai hubungan yang selalu bagus dan luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain tidak lepas-lepas hatinya, dia mempunyai hubungan yang luar biasa. Maka dari itu, orang yang memperhatikan, apalagi diperhatikan, dia tidak mungkin memperhatikan seorang pun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin aulia memperhatikan seorang. Tidak mungkin para aulia itu memperhatikan orang, memperhatikan manusia kecuali dia karena Allah. Mengapa demikian? Karena hatinya sudah penuh dengan sambungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ini aulianya Allah, walinya bagaimana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa lana Muhammad. Karena ada nur. Bila diperhatikan karena hatinya para salihin, auliyanya Allah, ulamanya Allah, pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang asli. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia tidak lepas. Kalau kita misalnya, kita lillahi ta'ala misalnya. Kita misalnya datang ke pengajian, hadir lillahi ta'ala, kita sama-sama lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya sama, tapi jelas pos nilainya tidak sama. Walaupun egasnya sama, tapi pos nilainya tidak akan sama. Lillahi ta'alanya sama, walaupun egasnya sama, tapi pos nilainya tidak sama. Ada pos nilai 1, 2, 3, 4. Kalau mobil pos nilainya 1, kemudian tegas itu ditekan sedikit atau ditekan keras, tapi opernya pos nilainya hanya 1, kecepatannya terbatas. Lain dengan pos nilai yang sampai 5. Tegas, diinjak sedikit saja sudah cepatnya luar biasa. Walaupun kita ini lillahi ta'ala yang sudah dihabiskan, kalau pos nilai 1 tidak bisa mengejar lillahi ta'alanya beliau membutuhkan proses-proses. Kadang-kadang lillahi ta'alanya sama, setrumnya tidak sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa lana Muhammad. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat, barakah. Ini para sahabatnya kanjeng Nabi, mengapa sampai rebutan? Ingin didekatnya kanjeng Nabi, ingin diperhatikan oleh kanjeng Nabi Muhammad, karena dia
Luar biasa ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Asyraful Anam ketika berdiri ada bacaan di sana. Di Asyraful Anam atau di Asyraful Anam di sana ada bacaan mar'a wajha kayas'a ya karimal walidaini mar'a wajha kayas'a. Barang siapa yang melihat wajahmu, pasti dia akan beruntung, pasti dia akan senang, pasti dia akan gembira. Orang yang melihat wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Orang bermimpi Kanjeng Nabi saja. Orang dalam bermimpi Kanjeng Nabi Muhammad. Ini dalam mimpi saja. Ini di dunia, di akhirat lain lagi nanti manfaatnya. Di akhirat lain lagi nanti manfaatnya. Di dunia saja, bila orang mimpi Kanjeng Nabi Muhammad, kira-kira 100 hari dia selalu merasa senang hatinya. Selalu dia merasa terentang hatinya. Ada yang berkata 80 hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang biasa 100 hari, dia selalu tidak ada ruwet selama 80 hari. Tak ada ruwet, tak ada sompak, tak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini didalami bagaimana seperti sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena dia melihat Kanjeng Nabi Muhammad dengan mahabbah. Dia melihat Kanjeng Nabi Muhammad karena cinta. Cinta kepada Kanjeng Nabi, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tapi kalau tidak ada mahabbah, tidak ada cinta, tak ada pangangkep, tak ada pangistop, tak ada cinta, tak ada mahabbah, tak ada pangistop, tidak ada cinta, tidak ada mahabbah, maka itu tidak ada artinya dia berkumpul. Tidak ada artinya dia melihat. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal sudah setiap hari melihat Rasulullah. Abu Jahal setiap hari, bahkan dia keluarga dengan Rasulullah. Setiap hari dia melihat Rasulullah. Tapi dia tidak mempunyai wadah hatinya. Jadi telurnya Rasulullah untuk masuk, dia tidak mempunyai wadah. Tapi barang siapa yang melihat Kanjeng Nabi Muhammad, yang memperhatikan Kanjeng Nabi Muhammad, dia akan dimasuki nurnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan mahabbah. Sebaliknya, apabila tidak ada mahabbah tapi malah benci, dia tidak akan masuk nur. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Maka dari itu ada orang berkumpul tapi sesungguhnya tidak berkumpul. Ada orang bertemu tapi sesungguhnya tidak bertemu. Ini contohnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak usah sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Coba perhatikan anjing saja. Ada anjing diceritakan di surat Al-Kahfi. Di dalam Al-Quran ada cerita di sana, di surat Al-Kahfi ceritanya anjing. Anjing itu mengikuti orang saleh. Anjing itu mengikuti orang wali. Anjing itu mengikuti ulama. Dia ulama, bukan nabi. Yang diikuti ulama, aulia, salihin. Anjing itu terus mengikuti di belakangnya.